warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari para jemaah sekalian, kita lanjutkan pengajian hadis sampai halaman 25. Hadis yang ke-77, An Anasin radhiyallahu anhu qala. Sudah ketemu semuanya? Halaman 25, hadisnya hadis yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu. Hadis akhir sanad dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 10 tahun berkhidmat, melayani, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini di antara sahabat Nabi yang kaya, kemudian diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah kaya, duitnya banyak, kemudian doanya Allah apa? Ijabah, Allah kabulkan cepat, luar biasa. Buktinya mana? Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam sebuah kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau menuliskan di kitab beliau bahwa terjadi di musim panas dan kemarau berkepanjangan, sehingga karyawan-karyawannya mengeluhkan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Tuhan kami, kebun-kebun anggur dan kurma tetangga sudah pada kering dan mati, tinggal kebun Anda wahai Tuhan aku. Tolong mohon kepada Allah, doakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan saat ini juga, musim kemarau. Kan nggak mungkin turun hujan, apalagi kemaraunya berkepanjangan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung beliau ambil wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi kalau ada masalah, ada hal-hal yang sulit dipecahkan oleh akal kita, maka langsung ambil wudu, kemudian lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat. Jadi jangan ke kuburan, jangan minta-minta sama kuburan, jangan minta-minta sama dukun, jangan minta kepada paranormal, tapi langsung minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini demikian. Sayyidina Anas langsung wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa, Allahumma asqini, ya Allah, turunkanlah hujan kepada aku ya Allah. Belum rapat mulut daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu air hujan udah ada, udah turun, belum kelar, baru kelar Allahumma asqini, langsung turun. Padahal di musim apa tadi itu? Musim kemarau, musim panas berkepanjangan, langsung turun itu air hujan. Sayyidina Anas langsung merintahkan semua karyawannya, lihat sampai mana hujannya turun, dilihat laporan semuanya. Wahai Tuhan kami Sayyidina Anas bin Malik, lam ta'lus sama ardaka illa yasiran. Hujan cuma di kebun kau doang. Hujan di mana? Di kebunnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Enggak lebih, sedikit doang lebihnya. Seluruhnya itu hujan hanya turunnya di kebun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Udah kabul, pas banget hujannya turunnya. Enggak di kebun tetangga, enggak di kebun siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Keberkahan mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beliau mendapatkan keberkahan bakti, berkhidmat, melayani, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan
dari hal ini, dari pelayanan Sayyidina Anas melayani, membantu Nabi Muhammad SAW, ada kesunahan seorang murid untuk berkhidmat. Untuk apa? Berkhidmat, untuk melayani gurunya, membantu gurunya. Ini ada kesunahan. Sayyidina Anas sudah melakukannya 10 tahun kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngepelin, dia nyapuin. Kalau orang dulu masih begitu, masih ngompain apa itu? Sumurnya guru masih. Sekarang kagak, udah jarang ya. Khidmat kepada guru udah jarang. Jadi ini merupakan contoh dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang murid ada kesunahan untuk apa? Berkhidmat, melayani, membantu gurunya, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama mengatakan la tudraku barakatus salih illa ba'da mautih. Seseorang hanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah sebab dia melayani satu orang yang saleh, yang dekat kepada Allah setelah ini orang saleh meninggal dunia berpulang ke rahmatullah. Makanya ada kesunahan kita bagi seorang murid, seorang pelajar agama untuk berkhidmat, melayani, membantu seorang guru sesuai dengan kerjaannya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratu man igtabtahu, kifarat orang yang engkau ghibahnya. Ghibah itu menggunjing saudara kita yang lain. Apapun gunjingannya, apapun omongannya, mau tentang dirinya, mau tentang istrinya, mau tentang anaknya, mau tentang kendaraannya, mau tentang apapun, baju yang dia pakai atau sendal yang dia pakai, nggak matching. Masa atasnya hitam bawahnya coklat? Kan suka begitu tuh orang Islam tuh. Diomongin itu sudah ghibah. Nah ini ghibah ini sangat berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi fi irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna lahu dinarun wala dirhamun." Orang yang ada pernah menzalimi saudaranya yang lain, dia pernah omongin, dia pernah gunjing, dia pernah ghibah, maka kata Rasulullah SAW, falyatahallalhu minhul yawma, maka sekarang hari ini masih hidup di alam dunia, minta redanya, minta halalnya. Kira-kira berani gak? Kira-kira berani gak? Kagak. Ngomonginnya bisa, ngomonginnya jago, ngomonginnya gape, tapi itu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, orang yang menggibah, menggunjing saudaranya yang lain, hari ini selama hidup di alam dunia, datang kepada dia, minta halalnya. Kita ngomong, maafin saya pernah ngomongin Anda dulu tentang ini. Kira-kira ada begitu kan? Kira-kira ada begitu kan? Demen ngomongin, itu yang pertama. Yang kedua nanti lebih dahsyat lagi kata Rasulullah SAW. Kenapa harus demikian? Kenapa harus hari ini? Hari ini juga selama hidup di alam dunia untuk kita minta halal dari orang yang kita ghibahkan. Qabla an la yakuna lahu dinarun wala dirhamun. Sebelum nanti enggak berlaku uang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang banyak yang kita milikin. Ini udah enggak kaya gibahin orang lagi. Udah susah gibahin orang. Udah enggak punya apa-apaan hidup di alam dunia, gibahin apa? Gibahin orang, gunjing orang. Yang kaya aja duitnya enggak laku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri maslamatihi.
Kalau ini orang punya amal-amal kebaikan, nanti diambil amal kebaikannya, diberikan kepada orang yang digunjing di hadapan Allah itu. Nanti di hadapan Allah, kalau seandainya ada orang yang menggunjing, menggibah, membicarakan aib saudara yang lain, sebelum di alam dunia dia minta maaf, minta redanya, nanti sampai dia meninggal dunia, pada hari kiamat di hadapan Allah tidak ada manfaat sama sekali uang sebanyak apapun yang dia miliki. Kalau dia punya amal yang saleh, amal yang baik, maka diberikan amal-amal soleh tersebut pahalanya kepada orang yang digunjingkan hidup di alam dunia tadi. Ya Allah, kira-kira rugi gak kita? Rugi. Kita qiyamul lail, temen ngomongin orang, kita timpalin. Kan seharusnya diapain? Jangan, nggak boleh, dosa. Bilangin, jangan diapain? Begitu. Wah, iya doang tuh jadi urusan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong iya tuh, iya begitu, enak tuh orang. Susah gampang dibilangin. Wow, itu nggak kelar tuh, sampai jalan tuh. Dari musola nih, dari musola sampai rumah ngomongin orang. Abis sembahyang jamaah Isya, abis baca Quran, abis baca ratib, abis hadir pengajian, pulang gibah orang. Itu pahala kita tadi, yang pahala duduk di majelis ilmu, pahala iktikaf di masjid Al-Istiqamah, pahala salat sunnah qabliyah ba'diyah berjamaah. Nanti pada hari kiamat, kalau kita hidup di alam dunia belum sempat minta maaf, minta redha kepada orang yang kita gunjing, yang kita bicarakan aibnya selama hidup di alam dunia, maka nanti pada hari kiamat amal-amal saleh kita dilangsung berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia tahan, yang digunjing, yang dimegahkan. Kira-kira serem gak begitu? Begitu. Makanya punya mulut udah diam deh, jangan iseng deh mulutnya. Kalau orang-orang yang soleh dulu, dia kalau pengen berbuat maksiat, ya nafsi ittaqillah, ya nafsi ittaqillah, wahai diri aku takwalah kepada Allah. Dia nggak pernah bicara orang lain, dia malah nyuruh dirinya untuk apa? Untuk takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsi ittaqillah. Nah, kita jadi pelajaran tuh. Nanti kalau ada orang yang gunjing saudara yang lain, langsung kita bilangin, udah stop, jangan ghibah, jangan gunjing, udah biarin, doain dia, biar dia sadar, biar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa nggak begitu? Bisa nggak kira-kira bisa begitu? Bisa. Coba nanti gitu ya. Kalau ada yang iseng sama kita ngomongin si fulan begitu, disebut namanya, dia begitu kita bilangin jangan, nggak boleh, hukumnya haram, nanti berat hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang nggak punya amal soleh bagaimana? Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau ini orang nggak punya lagi amal kebaikan, nanti amal-amal dosa, maksiat, perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum Allah yang orang digunjingnya dia pernah ngerjain selama hidup di alam dunia, ditibanin, diberikan kepada siapa? Orang yang mengunjingnya pada waktu hidup di alam dunia. Jadi pas ini orang sudah habis amal-amal solehnya, maka amal-amal buruk orang yang digunjing akan diberikan kepada siapa tadi? Orang yang menggibahnya. Sangat berat dosa ghibah, dosa menggunjing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita stop ghibah deh, udah kalau usah ngomongin orang. Mendingan kita muhasabah diri kita. Ya Allah, saya kurang di sini ya Allah. Quran kan dibaca-baca, qiyamul lail lewat terus. Ya Allah, duha ditinggalin. Ya Allah, nggak baca ratibul amtas, nggak baca ratibul haddad, kayak begitu. Mendingan kita muhasabah terhadap kekurangan-kekurangan jadi kita nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaratu man irtabtahu
Kifarat orang yang kau gibahkan. Ini kalau orang yang digibahkan nggak tahu, kita gibahin. Antastaghfiralahu, maka engkau mohon ampun baginya, bagi orang yang digibahkan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, idza alimal mughtabu wajibal istihlalu minhu. Kalau orang yang digunjing dia tahu bahwa dia pernah digunjing sama si fulan, maka wajib orang yang menggunjingnya, yang menggibahnya, minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya. Kalau sampai dia nggak tahu, kita mohon ampun buat dia. Astagfirullah lahu. Sebutin namanya siapa? Bin fulan bin fulan, misalnya Muhammad bin Ali, kita bilang. Jadi demikian sesuai dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saat ini niatkan di hati kita bahwa kita ingin stop untuk apa? Menghibah, menggunjing saudara-saudara kita yang lainnya, baik muslim atau muslimah, karena sangat berat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis akhir sanad dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi manggilnya Humairah, ya Humairah, karena cakep. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha salah satu dari istri Nabi yang Nabi nikahkan masih perawan. Dasarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan nafsunya Rasulullah, tapi atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sangat romantis. Sangat apa? Sangat romantis dengan semua istri-istri beliau. Dibelai rambut istri beliau, makan sepiring berdua. Itu sunnah itu. Makan sepiring berdua, suap-suapan sunnah. Kita kan sekali doang, lagi pas pengantin baru. Kalau mereka nggak lagi, padahal sunnah tuh. Suap-suapan sama siapa? Sama istri, makan sepiring berdua. Ya kita nggak tega deh, makan gue banyak. Makan sebangkul. Sunnah tuh ya, sunnah makan sepiring berdua, suap-suapan dengan istri, belai rambut istri kita, panggil dengan panggilan yang baik tadi, ya Humairah. Jangan hitam, jangan. Nggak boleh kita udah gitu. Nggak boleh kasar dengan istri, nggak boleh kita maki-maki istri, nggak boleh. Karena itu bukan kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi berdua itu sunnah, itu mandi berdua. Kalau kamu mandi gede, kalau kecil makin gede. Itu mandi berdua sunnah hukumnya itu. Kan sunnah berdua hukumnya itu. Ya, banyak tuh kerjaan-kerjaan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan malam-malam bini berdua itu sunnah juga itu, sunnah. Jadi itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallah, orang yang paling Allah benci, laki-laki yang paling Allah benci siapa? Al-aladul khasimu, laki-laki yang keras permusuhannya, dendam sama orang. Laki-laki yang paling Allah benci adalah orang yang paling keras permusuhannya. Kalau gue mati jangan lo bilangin sama dia. Kalau sampai lo bilangin, gue bangun lagi nanti. Saking apa itu? Saking keras permusuhannya, nggak boleh kita begitu. Sama yang kafir aja nggak boleh kita. Apalagi sama muslim nggak boleh. Maafin. Ulama saleh, karena ulama saleh itu tidak demikian. Sebelum tidur ada kesunahannya.
Pertama dia baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, kemudian amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana isran kama hamaltahu rabbana wa la tuhammilna ma la wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana. Oh, jangan lupa itu. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi 1 kali, kemudian amanar rasul 5 sampai tadi 1 kali juga. Kemudian baca tasbih subhanallah 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 baca 33, alhamdulillah baca 33. Jadi bukan habis sembahyang doang, pengen tidur baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Baca itu. Ini kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan lupa baca qul ya ayyuhal kafirun tuh. Kemudian kebiasaan daripada ulama-ulama salaf, dia maafin semua orang yang pernah berbuat aniaya zalim kepada dirinya. Langsung dia ngomong kepada Allah, ya Allah, saya maafin ya Allah malam ini ya Allah terhadap semua orang yang telah menyakiti aku ya Allah, menzolimi aku ya Allah. Dimaafin semuanya. Jadi tidurnya udah apa? Tidak ada permusuhan kepada siapapun, ikhwan atau akhwat, muslimah dari hambanya Allah Subhanahu wa taala, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur besok wah ketemu gue omelin nanti. Jangan kayak begitu gitu. Dendam di hati namanya itu. Itu namanya al-aladul khasim namanya itu. Orang yang keras permusuhannya. Gue maki-maki di hadapan orang ketemu kan. Besok lagi gue maki-maki. Gak boleh seperti itu. Itu namanya al-aladul khasim. Yang benar sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Di hati kita langsung kita ngomong kepada Allah. Hati ngomong, lisan ngomong. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku maafkan ya Allah semua orang yang berbuat aniaya, zalim, yang pernah nyakitin aku ya Allah. Aku maafin lahir batinnya ya Allah. Paling enak begitu, udah sesuai dengan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau misalnya begini dia amalin ya, jangan sampai kelupaan tuh seperti itu. Jadi jangan sampai permusuhan kita keras dengan siapapun. Mau zalim kita dizalimin, kita mau disakitin, udah semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita menjadi permusuhan yang itu semua dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard, Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.